Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini cuaca yang cerah, kita datang di tempat ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwasan kita tetap bersyukur kepada Tuhan sehingga pada hari ini kita merasakan kebaikan dan kasih-Nya. Katakan amin. Sebagai tanda respon kita beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Alkitab memang jelas mengatakan kita beribadah itu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Saya nggak percaya kalau itu diberkati, Bapak Ibu datang sering terlambat, ya, sering terlambat. Terlambat karena macet jalan, wajar ya. Terlambat karena mungkin ada hal-hal dikerjakan di rumah itu wajar. Tapi setiap minggu terlambat, perlu dipertanyakan kesungguh-sungguhannya. Saya nggak percaya orang demikian cuma demikian sungguh-sungguh kepada Tuhan. Main-main di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama dengan segenap hati kita, jiwa, kekuatan akal budi kita berusaha. Saya tidak mengatakan kita ini, saya sempurna, tidak. Tapi ada tindakan kita usaha. Amin. Karena ini berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Dengan tema yang saya ambil adalah jemaat tergembala dan versusnya jemaat simpatisan. Ini jarang disampaikan Bapak Ibu Saudara karena dikhawatirkan jemaat simpatisan itu akan terusik. Yang dikhawatirkan jemaat tergembala itu merasa tertekan, dikurung. Ini jarang disampaikan. Kasihan saya melihatnya. Jemaat-jemaat kita ini Bapak Ibu Saudara secara umum Kristen secara di kota Medan, Indonesia dan secara dunia. Karena survei membuktikan kebanyakan kita sebagai orang percaya kepada Yesus, kebanyakan simpatisan bawaannya. Saya punya teman. Ketika teman saya ini Bapak Ibu Saudara mengalami sakit dari gereja, kasihan memang. Sampai meninggal, tak ada dari gereja yang datang. Apa salah dia? Gak ada salahnya. Salahnya begini, salahnya memang orangnya bagus, berteologi pintar, musik jago. Bisa main keyboard, bisa main bass, bisa main seruling, bisa. Tapi ketika hal-hal yang namanya berduka, Bapak Ibu Saudara, disinilah ketahuannya. Saya heran, loh mana dari gereja? Gak ada. Oh ya udah. Sama-sama guru kami ngobrol, berarti Bapak ini simpatisan. Tiap minggu ke gereja. Jadi kalau kita survei Bapak Ibu Saudara, tiap minggu banyak orang ke gereja. Tapi gak mau tergembala. Maka dibagi dua lah orang percaya ini. Orang percaya yang pertama adalah jemaat tergembala. Orang percaya yang kedua adalah jemaat simpatisan. Kita baca dulu firman Tuhan dasarnya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ada di layar ya. Supaya lebih mudah dan praktis kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah disebut jemaat. Inilah disebut tergembala sebenarnya. Karena ayat mengatakan kamulah bangsa yang terpilih. Saya bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Jadi imam semuanya, bukan jadi penonton. Gak ada di Alkitab orang percaya jadi penonton, gak. Jadi pelaku. Imamat rajin. Bukan imamat yang malas. Imamat raja. Saya anak presiden.
Saya anak raja, hebat enggak? Buktikan dengan perbuatan, lakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Ini sebenarnya disebut jemaat, tetapi dipelintirkan orang. Jemaat itu yang penting percaya Yesus. Gak butuh digembalakan. Hari Minggu saya di GBI Manuel Sunggal. Hari Minggu depan saya di GBI Rumah Persembahan. Nanti hari Minggu lagi di GBI Setia Budi. Oke, di antara GBI. Tapi itu pun tidak diperbolehkan. Karena kita harus terpelihara satu tempat penggembalaan yang benar. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Bagaimana bisa kudus kalau dia gonta-ganti gereja? Umat kepunyaan Allah sendiri. Ini umat kepunyaan Allah sendiri itu gereja, Bapak Ibu. Kita lihat dulu ya, supaya kita mengerti. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Oke, kita lewatkan dikit. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bahasa Yunaninya eklesia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dahulu kita gelap, dahulu kita tidak mengenal jalan kebenaran apapun, walaupun KTP-nya Kristen. Banyak orang Kristen mati meninggal dalam agama Kristen, tapi nggak mati dari sini. Jemaat, memang Bapak Ibu Saudara, kalau sudah terdaftar di gereja, oh saya sudah tergembala dengan benar. Kalau saudara baca ini tuntunannya ya, tapi kapan di ibadah KPA akan dijelaskan itu. Jadi banyak yang mengatakan begini, aku sudah tercatat di gereja, aku sudah tergembala dengan benar. Belum. Kita kembali kepada dasar firman Allah. Maka disebutlah eklesia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah disebut gereja, inilah disebut jemaat, himpunan orang-orang percaya. Himpunan, bukan individualisme. Siapa lu, siapa gue. Datang ke gereja, udah pulang. Ibadah, pulang. Tidak ada fellowship, tidak ada tegur sapa, tidak ada ramah tamah. Itu bukan gereja. Karena kita ini himpunan. Maka himpunan ini disebut jemaat. Maka jemaat ini perlu namanya tergembala. Tidak tergembala, sesungguhnya itu tanda kutip, itu bukan jemaat. Maka disebut jemaat simpatisan. Kita lihat pengertiannya, pengertian. Nanti kategorinya. Apa itu jemaat tergembala? Ya. Jemaat yang tergembala adalah orang percaya yang hidupnya dalam kawanan Allah, mau dipimpin, diajar, ditegur dan dipelihara secara rohani. Jadi kita memang hidup dalam kawanannya. Jadi dalam kawanan ini Bapak Ibu Saudara tentunya lah ditemukan kesalahan, kelemahan, kekurangan ya. Tentu juga ada karunia-karunia yang bekerja di situ. Maka kita siap di situ untuk dididik, kita siap untuk ditegur, kita siap untuk diproses. Itulah disebut jemaat tergembala. Kalau jemaat yang simpatisan, next, kita nggak baca semua, ya. Kalau jemaat simpatisan dikatakan begini ya, ini saya buat begini supaya mudah memahaminya. Jemaat simpatisan adalah orang yang mendengar firman, betul, ya, menyukai suasana gereja, tetapi belum menyerahkan diri dalam ketaatan dan komitmen rohani. Ini aja bedanya. Beribadah. Setiap minggu beribadah. Tapi tidak ada mengambil suatu keputusan, komitmen. Aku ini tiap minggu beribadah. Belum tentu itu tergembala. Makanya miris kedengarannya ya. Miris sekali. Ketika teman saya itu
sudah lama gereja, sudah pelayan, PDP, pendeta pembantu, lepas. Kita ini saudara antara pelayan jangan lepas dari gereja, amin. Enak tak enak tetap melayani pekerjaan Tuhan. Memang kita harus enak suasana antara kita? Enggak, tetap melayani Tuhan. Ini gara-gara gak enak, sakit hati, keluar dari gereja. Aku enggak mau melayani. Mungkin saya enggak berbicara menghakimi demikian. Keluar. Guru musik bagus. Tapi ketika menghembuskan napas terakhir, ya kakak dan abangnya di situ dan saudara-saudara dekatnya, keluarga-keluarga lain tidak ada, STM tidak ada, gereja tidak ada. Maksud saya begini Bapak Ibu Saudara, bukan berarti saya katakan enggak masuk surga, bukan. Kita enggak bicara surga dan neraka. Kita berbicara adalah bagaimana tergembala dengan benar, jangan sampai menjadi jemaat simpatisan. Itu saja, amin. Jemaat simpatisan mendengarkan firman Tuhan, oke. Memuji Tuhan, oke. Beribadah sampai habis, oke. Tapi ketika ditanya, Pak, Bu, melayani pekerjaan Tuhan, nanti dululah. Minimal doa aja Bu di rumah, doa jemaat yang gak datang. Enggak, nanti aja lah. Dek, kamu kan punya talenta nyanyi, bisa musik, melayani Tuhan lah. Enggak lah, untuk Tuhan. Aku suka lagu Peter itulah, gitu. Apa yang kita miliki Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat tergembala, beri bagian di mana kita tergembala. Amin. Kemampuan kita, talenta kita, skill kita, kehebatan kita berikan untuk Tuhan. Gak ada nganggur. Jemaat tergembala tidak ada yang menganggur. Melayani Tuhan tidak ada istilah pensiun. Karena kita tergembala. Kalau saya tergembala sampai seumur hidup saya tidak pernah pensiun dalam pekerjaan Tuhan. Dalam pekerjaan dunia saya akan pensiun di usia 60 tahun. Itu dalam dunia. Tapi dalam pekerjaan Tuhan gak ada yang pensiun. Siapapun di hadapan Tuhan kita ini tidak ada yang pensiun. Melayani Tuhan adalah seumur hidup kita sampai menghembuskan napas terakhir. Kuserahkan rohku Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kan begitu. Ya. Nah, kita lihat kategorinya. Ya. Kita lihat kategori. Bapak Ibu perhatikan satu persatu kategori ini. Saya di golongan kategori jemaat mana? Kalau simpatisan ya. Nah, yang pertama adalah simpatisan emosional. Ya. Datang karena perasaan, suasana dan pengalaman rohani sesaat. Jemaat simpatisan emosional. Kalau perasaanku hari ini moodku bagus, aku datang ke gereja. Tapi kalau hatiku gak enak, ya gak usah, gak apa-apa. Kalau aku mengalami susah hari ini, perasaanku, gak usahlah beribadah, gak usah, gak apa-apa. Tapi kalau hatiku dapat berkat, gajiku naik, penghasilanku bertambah, aku beribadah kepada Tuhan. Karakter simpatisan emosional. Simpatisan intelektual, menyukai firman sebagai pengetahuan, bukan sebagai ketaatan. Ini susah ini, simpatisan intelektual, susah digembalakan. Susah. Tahu kenapa susah? Simpatisan intelektual merasa, aku sudah percaya Yesus, gembala agungku ada Yesus. Gak perlu aku digembalakan di gereja. Aku tahu firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau kita berdebat, saya selalu menang. Saya tahu Alkitab, saya tahu Alkitab, saya tahu Alkitab. Ngapain aku tergembala? Tuh pelayan gak tahu Alkitab itu. Melayani Tuhan, menghafal gak mampu. Aku mampu menghafal. Doa Bapa kami aku lancar. Pengakuan iman rasulnya aku lancar. Menyebutkan 10 tulah aku bisa. Aku tahu sejarah tentang Alkitab. Aku intelektual, gak perlu digembala. Gembala sana, tamatan SD, diremehkan semua. Biasanya ini simpatisan intelektual ini sombongnya luar biasa itu. Ada di sini? Gak ada ya? Kita rendah hati, amin.
Walau kita belajar Alkitab, kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kepintaran, kecerdasan kita, pengetahuan kita, jangan menjadi diri kita sombong di hadapan Tuhan. Maka simpatisan intelektual tak mau digembalakan. Ya, merasa sudah lebih hebat dari gembala. Kalau merasa sudah hebat dari gembala, waspadalah Bapak Ibu Saudara, inilah dia orangnya, karakternya ini. Kemudian simpatisan tradisional. Datang karena kebiasaan keluarga atau budaya. Karena bapakku Kristen, aku datanglah ke gereja. Karena opungku Kristen, aku datang ke gereja. Mamaku di gereja HKBP, aku ke HKBP. Bapakku gereja Pentakosta, aku di gereja Pentakosta. Gak ada begitu. Itu simpatisan tradisional. Kemudian simpatisan konsumtif. Memandang gereja sebagai penyedia layanan rohani. Aku datang ke gereja, aku butuh doa di hadapan Tuhan, didoakan pendeta setempat. Sembuh. Gak perlu aku beribadah di situ. Aku berdoa, pergumulan masalah pekerjaan, aku bicara sama pendeta pelayan di sini. Dijawab Tuhan, jawab Tuhan. Aku gak kau tergembala, kan Tuhan yang memberkati. Ini tuh. Kamu ikut karena roti ya, kata Tuhan ya. Bukan karena mukjizat yang kau alami, tapi karena roti yang 5.000 itu, Bapak Ibu, 5.000 orang kasih makan itu. Enggak semua ikut Yesus. Ketika ikut Yesus ada lagi roti. Kalau gereja kita ini mengadakan sosial Bapak Ibu Saudara, menyediakan sembako, banyak enggak datang? Banyak ya? Ini dia, simpatisan inilah tuh. Ya, baik kebutuhan jasmani, baik kebutuhan rohaninya. Nah, selanjutnya simpatisan situasional, ya. Dekat dengan gereja hanya saat membutuhkan. Tercatat di gereja tergembala. Tapi ketika ada sakit, Pak Gembala, tolonglah doakan. Ya kan? Gereja, mana bantuan gereja? Gak ada bantuan gereja. Terima Natal, mana bantuan gereja? Mana bantuan gereja? Tuntut gereja itu. Diakonnya gereja mana? Aku sakit. Diakonnya begini mana? Menuntut. Itulah ini. Karena ada kebutuhan saja. Kebutuhan saja untuk hal itu. Kemudian simpatisan digital. Hanya terhubung secara online tanpa keterikatan rohani. Gak butuh saya gereja. Saya beribadah online. Online saja saya beribadah. Nonton khotbah-khotbah. Aku cerdas, aku pintar, banyak nonton khotbah-khotbah, nonton perdebatan dan sebagainya. Nonton dari toko-toko teologi yang profesional dan mantap dan bagus. Gelar-gelar doktor teologi dan sebagainya. Bagus enggak? Bagus. Tapi hidupnya hanya simpatisan digital. Menginjak gereja gedung, malas, mengantuk. Ini digital. Kemudian simpatisan netral, pasif. Memang tidak menolak gereja, tetapi juga tidak berkomitmen. Ya gak apa-apalah. Yang penting aku datang gereja. Ya, tapi gak ada komitmen. Yang penting datang aja. Pulang. Kerja. Datang. Pulang. Event-event gereja tak pernah diikuti. Itulah simpatisan. Netral, pasif. Kemudian simpatisan kritis, memilih-milih otoritas rohani sesuai selera pribadi. Masuk ke gereja GBI Immanuel Sunggal, ini kita contohnya. Niatnya mau tergembala, di sini mau tergembala, tapi dilihatnya situasi keliling. Pak gembalanya begitu ya, pelayanannya begini, begitu dan begini. Nanti dulu, kusurupi dulu gereja lain. Masuk aku gereja lain. Gerejanya mewah sekali. Full AC, full musik, full semua. Masuk gereja lain. Jemaatnya 12 orang. Inilah dia tipenya ini. Memilih-milih otoritas rohani sesuai selera pribadinya. Pindah dari gereja Metodis Indonesia, misalnya, pindah ke gereja, misalnya gereja Sidang Jemaat Allah,
pindah lagi bulan depan ke gereja GSPDI, pindah lagi minggu depan ke gereja Bethel Indonesia. Selera-seleranya saja. Dia berkata prinsipnya yang penting percaya Yesus. Saya nggak butuh pengembalaan gereja lokal. Bisakah demikian? Jawabannya tidak bisa. Nanti ada penjelasannya. Tapi kalaupun simpatisan, biarlah kita simpatisan dispersi. Gak ada masalah dengan simpatisan dispersi. Artinya jemaat tergembala, tapi karena situasi pekerjaan, studi dan lain-lain, beribadah bukan di gereja penggembalaan. Jadi kalau saya beribadah, kadang-kala saya juga ada ikut di gereja GSPDI, saya kan simpatisan di situ kan, bukan tergembala di situ. Salahkah? Enggak. Karena ada keperluan. Keperluan apa? Kegiatan event sosial. STM misalnya, ya. Saya simpatisan, saya nggak tergembala di GSPDI, saya tergembala di GB Immanuel Sunggal. Kalau saya masuk ke gereja C, saya nggak berkatakan, aku mau tergembala sini, aku karena pekerjaan datang ke sini. Atau karena pekerjaan sore harinya aku beribadah, pagi hari di tempat penggembalaan, aku gak sempat, tapi sore hari aku gereja setempat. Aku beribadah di sini. Itu namanya simpatisan dispersi. Ini tidak ada masalah di sini. Amin. Kalau Bapak Ibu pergi ke Bandung, udah hari Minggunya beribadah kemana? Pulang langsung ke Sunggal? Kan enggak. Kita simpatisan di sana. Pada malam tahun baru kita pulang kampung Bapak Ibu Saudara, kita beribadah di mana? Ya, kalau ditemukan gereja HKBP, ya beribadah dari gereja HKBP. Kalau temukan di gereja Pentakosta, ya beribadah dari gereja Pentakosta. Kalau ditemukan gereja Metodis Indonesia, ya beribadahlah gereja Metodis Indonesia. Itu seumpamanya di mana lingkungan kita misalnya bermalam tahun baru, kita tergembala di GBI, tapi ada merek-merek gereja yang berbeda dalam diri kita. Jangan antipati dengan merek-merek tubuh Kristus. Ya, kalau saya pulang kampung, saya nggak beribadah di gereja Pentakosta, saya beribadah di gereja HKBP. Salah, ya, saya beribadah sana. Memang nggak ada lagi. Memang keluarga ke sana, ya saya ke sana gitu. Nggak, ya jangan kita mengasingkan diri gitu. Mayoritasnya keluarga gereja HKBP, kita mengasingkan diri, kita nggak mau beribadah gereja HKBP. Atau keluarganya mayoritas Pentakosta, saya HKBP, saya nggak mau beribadah di gereja Pentakosta. Sebaliknya, karena kita simpatisan dispersi, bukan karena kita digembala di situ. Karena saya ada pekerjaan atau karena pulang kampung dan sebagainya. Maka inilah disebut simpatisan dispersi. Amin. Dari seluruh simpatisan itu Bapak Ibu Saudara yang tidak berkenan dari 1 sampai 8. Jangan ditiru. Amin. Nah, kita lihat dalam perjanjian lama. Ya. Dalam perjanjian lama kita ambil 2 perjanjian lama, perjanjian baru. Karena kalau menjelaskan tentang jemaat ada kaitan perjanjian lama, ada perjanjian baru. Sehingga orang mengatakan tuh ajaran perjanjian lama, tuh perjanjian baru. Tidak, kita secara keseluruhannya. Dalam perjanjian lama dikatakan Allah menentang jemaat yang tidak tergembala. Dalam Yeskiel 34 ayat 5, 6 sampai 6, ya ini ringkasannya. Domba-dombaku berserakan, tidak ada yang mencari atau memperhatikannya, dan seterusnya. Ini namanya Bapak Ibu Saudara, jemaat yang tidak tergembala, Tuhan menentang karena berserak. Jadi kata Yeskiel menegaskan bahwa domba tanpa gembala tersesat, lemah dan dibangsa. Ini gambaran umat yang hidup tanpa penggembalaan rohani. Jadi Tuhan menentang, amin. Jangan sok jago lah kita, Bapak Ibu Saudara mengatakan aku gak perlu jemaat tergembala. Sok jago nanti kita dijatuhkan Tuhan, sombong namanya. Saya butuh tergembala karena Allah menentang jemaat yang tidak tergembala. Gak mau tergembala, Tuhan tentang. Tidak ada perlindungan, selalu sesat. Tersesat, lemah, mudah dimangsa.
Yang kedua, Allah menghendaki umat yang digembalakan. Kitalah umatnya dan kawanan domba gembalanya, Mazmur 103. Maksudnya 100 ayat 3. Ya. Jadi menurut Mazmur, identitas umat Allah selalu dikaitkan dengan kawanan, bukan individualisme. Kawanan domba, itulah jemaat. Ya, Allah menghendaki umat yang digembalakan. Kalau dikatakan kawanan domba, pertanyaanlah Bapak Ibu Saudara, siapa gembalanya? Apakah harus Tuhan langsung atau memang ada yang dipercayakan Tuhan? Kalau dikatakan kawanan domba, tentu kita ada yang dipercayakan Tuhan menggembalakan kita. Amin. Jadi tidak ada individualisme. Antara kawanan domba ini saling keterikatan satu sama lain, gak bisa putus. Sama seperti kekuatan hubungan darah antara marga demi marga, kan sulit putusnya itu. Kalau saya bertemu dengan marga Situmorang, tentu bisa berkomunikasi lebih baik. Tentu saya bisa minta sesuatu pertolongan karena satu marga dari pihak orang tua bapak saya atau dari pihak mama saya punya komunikasi yang bagus, ada keterikatan. Apalagi keterikatan dalam kasih Kristus, itulah disebut Philadelphia. Nah, bagaimana Philadelphia terlaksana? Kalau kita kawanan domba, digembalakan. Ya, sangat kuat ya, perjanjian lama sudah jelaskan itu. Nah, dalam perjanjian baru, Kristus adalah gembala agung. Bapak Ibu baca Yohanes 10 ayat 11 itu, aku gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang agung. Ya, gembala agung segala domba yaitu Yesus. Yesus adalah gembala agung. Ketika Bapak Ibu Saudara baca ayat ini, tentu akan teringat suatu gambar Yesus memegang domba, ya kan? Memegang domba. Inilah menunjukkan bahwasanya Yesus menjadi gembala di antara domba-domba tersebut. Siapakah domba tersebut? Kita orang percaya. Pak, itu ayatnya mengatakan Yesus langsung. Ya, selama masih di bumi kan ilustrasi Yesus lah. Tapi kita, Bapak Ibu Saudara, gembala lokal yang dipercayakan Tuhan itu utusan daripada Yesus untuk menggembalakan kita. Maka disebut tubuh Kristus. Oke, next. Jemaat dipanggil masuk dalam tubuh Kristus. Kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Tubuh itu adalah relasi, fungsi, dan keterikatan anggota tubuh yang terpisah-pisah. Kalau terpisah, mati. Berarti harus terikat. Gak ada mengatakan mata dapat berdiri sendiri, kaki dapat berdiri sendiri, tangan berdiri sendiri. Atau ada yang mengatakan lebih hebat mata, ada yang mengatakan lebih hebat telinga, ada yang mengatakan lebih hebat mulut dan sebagainya. Tidak ada, semuanya keterikatan. Itulah jemaat, semuanya saling bekerja sama dan sama-sama bekerja menolong satu sama yang lain, yang lemah dikuatkan, yang sakit didoakan dan sebagainya. Itulah jemaat yang tergembala. Ya, ia memberikan gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tujuannya apa? Memperlengkapi orang kudus, pekerjaan pelayanan, pertumbuhan menuju kedewasaan rohani. Ini perjanjian baru. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Sekarang Bapak Ibu Saudara lihat karakternya ya. Karakternya. Karakter tergembala kah kita ini? Atau karakter simpatisan kita kah ini? Mari kita lihat dulu. Sekarang karakter. Nah, yang pertama, kalau kita berkarakter jemaat tergembala, yang pertama, taat pada suara gembala dan firman Tuhan. Ya. Yohanes 10 ayat 7 mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mengikut aku. Kata mendengar di situ bahasa Yunani akouyo, berarti mendengar dengan ketaatan, ya.
Jadi jemaat tergembala tidak hanya tahu firman, tetapi menundukkan kehendaknya pada pimpinan Kristus melalui penggembalaan gereja. Taat pada suara gembala. Taat kepada otoritas-otoritas yang sudah ditentukan di tempat di mana kita bergereja. Ada otoritas-otoritas tersebut. Nah, jadi ini taat. Ya. Karakter pertama. Karakter kedua. Yang kedua, rendah hati dan mudah dibentuk. Jemaat penggembalaan memandang teguran bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai alat pembentukan kasih Allah. Jadi rendah hati, mudah diproses, mudah dibentuk. Artinya dalam proses pembentukan itu jangan ada perlawanan dan pemberontakan, maka inilah disebut rendah hati, mau dibentuk. Kemudian yang kedua, setia dalam persekutuan dan komitmen, ya. Saya sampaikan ini Bapak Ibu Saudara karena kita akan melakukan ibadah kelompok sel mingguan, jadi diperlukan data-data. Maka saya usulkan kemarin sama Bapak Gembala dan pelayan di sini, semuanya jemaat ini harus didata ulang, serahkan fotokopi kakaknya. Yang serius, kalau udah serius memang mau tergembala itu. Kalau nggak mau disampaikan, lewat, sampaikan lewat, ya berarti dia memang nggak mau rendah hati, nggak mau taat atau gimana, saya pun heran begitu. Jadi kita mau data Bapak Ibu Saudara, ya. Saya nyampaikan khotbah ini menganjurkan kita supaya tergembala dengan jelas, maka serahkanlah fotokopinya, ya. Jadi setia dalam persekutuan, ibadah apa saja, semua event ibadah di gereja kita itu meningkatkan persekutuan kita. Ibadah mesbah dupa, ibadah pengajar Alkitabiah, ibadah puasa dan ibadah sebagaimana ditentukan di gereja. Mari bersama-sama datang karena tergembala, setia dalam persekutuan. Dasarnya ada ayatnya itu, ya. Kemudian bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Sama-sama kita, ya, belajar bertumbuh, jangan mudah tersinggung. Cepat pindah-pindah gereja, ya. Memiliki stabilitas iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Ini yang disebut adalah karakter daripada jemaat yang tergembala. Masih ada beberapa poin lagi. Kemudian hidup berbuah dalam karakter dan pelayanan. Kemudian bertanggung jawab dalam tubuh Kristus. Ada 6 ini, maksud saya masih ada hal lain, tapi coba adakah kita 6 hal ini dalam diri saya? Kalau belum ada, saya belajar untuk menjadi jemaat tergembala di GBI Immanuel Sunggal, ataupun di mana kita sudah tergembala di gereja lain, tapi karena simpatis di sini, ya, karena ada urusan tertentu, mari bersama-sama lakukanlah ini. Amin. Nah, yang selanjutnya, kalau karakter yang simpatisan, ini simpatisan, ya, mendengar firman tanpa ketaatan. Ya, dengar firman, hari ini dengar, tapi tanpa ketaatan, tanpa dilakukan sama sekali, tanpa dipraktikkan sama sekali. Karena merasa aku ini jemaat simpatisan saja, gak ada hubunganku di gereja lokal tersebut. Inilah dia, mendengar firman tanpa ketaatan. Iman tanpa perbuatan sama dengan 0. Ke gereja kita pun tanpa tergembala sama dengan 0, tanpa dipraktekkan. Kemudian iman yang dangkal dan emosional, ya. Mudah bersemangat, mudah kecewa, tidak tahan uji. Ini iman yang dangkal. Kalau udah senang, senang. Kalau ada sesuatu yang enggak senang, kecewa. Kemudian enggak tahan uji, ya sudah. Inilah dia, jemaat simpatisan. Dan kemudian menghindari teguran dan disiplin rohani. Menghindari. Kalau dibilang, Pak, kenapa Bapak enggak beribadah pada hari Minggu? Apa urusan Bapak? Bapak lah cari makan tuh aku. Beri aku makan. Kan nanya, ya kan. Pak, kenapa enggak ada informasi Bapak memberikan persepuluhan misal. Enggak ada penghasilanku dan sebagainya. Kan teguran namanya. Kalau ada teguran-teguran yang membuat kita bertumbuh, terima, amin. Ya, banyak hal teguran. Jangan dihindari teguran, disiplin rohani. Ada sesuatu
Jangan ditegur. Misalnya, saya menegur, kok lama kali datang beribadah misalnya. Jemaat malas-malas beribadah, datanglah jam 11. Mau khotbah baru datang, pujian penyembahan enggak datang setiap minggu. Itu kan teguran, sakit hati, simpatisan itu namanya. Jadi saya diam aja begini sebagai pengkhotbah, saya lihat, datang beribadah, mau khotbah datang dia. Wih, kalau enggak khotbah nyanyi, sini enggak mau nyanyi, enggak mau. Mau nyanyi enggak angkat tangan. Mau nyanyi diam aja. Tugas WL tegur. Bapak Ibu angkat tangan puji Tuhan. Ini enggak. Disinggung aku. Sakit hati. Simpatisan. Kenapa kita dididik, dinyatakan kesalahan. Ya, belajar firman Tuhan untuk dewasa, ya, dewasa. Jadi kita belajar untuk dewasa. Amin. Nah, selanjutnya. Individualistis dan minim keterikatan. Hidup iman yang tidak mau terikat, mudah berpindah dan sulit dibina. Gak mau terikat. Makanya saya bilang Bapak Ibu Saudara, kalau kita jemaat tergembala tentu akan terikat. Ya, segala aturan main di mana kita tergembala itu dipatuhi, dilakukan. Tentu ada hak wewenang otoritas daripada penggembalaan. Jikalau Bapak Ibu nggak datang ke gereja itu hal yang wajar dipertanyakan. Jangan merasa tersinggung. Ya. Kalau ditanya hal-hal yang lain dalam pelayanan mungkin ada kekurangan ditegur misalnya bagaimana, jangan merasa tersinggung. Ini demi kebaikan saya. Jadi kalau individualistis, hidup yang tidak mau terikat, mudah berpindah dan sulit dibina. Sulit jemaat simpatisan dibina sampai kapanpun, suka-sukanya. Ingat Bapak Ibu, saya ini pengalaman saya, ya teman-teman. Bertahan 2 tahun di gereja tertentu. Tahun depan pindah. Bertahan sebulan. Bulan depan pindah. Bertahan lagi, pindah. Sampai mati pun, sampai kapanpun, kalau kita cari gereja yang sempurna di dunia ini pun tidak ditemukan. Amin. Tergembalalah di mana di gereja tersebut. Kalau pernah ada kekurangan dan kelemahan, itu payung kita, bolong payungnya kita perbaiki bersama-sama. Jangan kena hujan, jangan panas. Payungnya sudah bolong, pindahlah, aku bocor. Ya perbaiki, bagian kita anggota tubuh Kristus, perbaiki apa yang kurang di gereja di mana kita tergembala. Oh nggak cocok, pindah. Nggak cocok, pemimpinnya pindah. Nggak mau dibina. Sampai kapanpun ini jemaat simpatisan ini tak pernah mau tergembala dengan baik. Suka-sukanya aja hidup itu, ya kan? Kemudian tidak konsisten dalam ibadah dan pelayanan. Suka-suka dia. Kalau aku diperhatikan Bapak Gembala, aku semangat melayani. Kalau nggak perhatikan, adalah lewat aja itu. Ini dia, tidak konsisten. Nggak ada konsistennya. Dalam ibadah pun nggak ada. Pelayanan, apalagi pelayanan nggak ada sama sekali. Ya udah penonton begitu. Jadi inilah karakter daripada simpatisan. Kemudian minim buah roh dan dampak kesaksian, nggak berdampak. Siapa sih berdampak dalam kesaksian? Kalau saya hari Minggu gereja A, C dan C, D, saya bersaksi, berdampak enggak? Kalau ibu kita kan berdampak kan? Memang tergembala ibu ini ya kan? Bersaksi, bercerita berdampak. Kalau saya bilang begini, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus membantu usaha saya. Karena saya hari Minggu di gereja A, minggu depan saya di gereja B, minggu depan saya gereja C. Saya sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Saya nanti ke Jakarta, ada bisnis gereja di Plaza. Saya di sana, yang penting happy. Kira-kira menjadi kesaksian gak itu? Tidak, karena dia bersaksi tidak tergembala. Dia mengagung-agungkan sebagai jemaat tidak tergembala. Mungkin nih tuh saya gak tergembala, diberkati Tuhan, uangku banyak. Nih minim buah roh dan dampak kesaksian. Lanjut. Nah, jadi dampak rohani bagi jemaat tergembala yang pertama, pertumbuhan rohani yang sehat dan terarah. Ya. Pertama kita diselamatkan di gereja lokal. Oke.
Dalam proses pertumbuhan iman kita ini, Bapak Ibu Saudara, tentu banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi. Mungkin Bapak Ibu Saudara di sini tergembala dahulunya. Tapi dengan santun, dengan etika yang benar, berbicara dengan Bapak Gembala, ya. Karena supaya bertumbuh ya, sehat, yang sehat terarah gitu. Pak, permisilah Pak, saya dari Gereja Betel Indonesia, saya nggak tergembala di sini karena urusan pekerjaan di Yogyakarta misalnya. Saya di sana Pak, tolong doakan Pak, kalau bisa Bapak informasikan siapa yang rekan Bapak kenal pendeta sana, saya tergembala di sana supaya ada komunikasi. Bagus nggak? Bagus kan? Terarah, sehat. Kalau ada sesuatu saudara mau pindah dari gereja lokal, bicara baik-baik sama Bapak Gembalanya. Gak ada kita suka-suka kita, gak boleh. Kita harus berkomunikasi dengan di mana kita tergembala dengan baik, terarah, sehat. Ini enggak digosip-gosipi. Itulah Bapak Gembala kita. Begini kata-kata. Alah, apalagi anak-anak aja. Pindahlah kita, pindah diam-diam. Pindah. Kawan-kawan gosip, Bapak itu kemana? Sudah pindah di gereja yang sana itu. Yang ada tri-tri-nya, yang ada mini-mininya gitu. Udah pindah. Apa maksudnya? Gak diberesi masalahnya di sini. Tak terarah, tak sehat. Walaupun mungkin suatu hari kelak, saudara Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal tertentu di gereja ini. Ya, memang rindu tergembala di sini karena tertentu pun apapun masalahnya, baik-baiklah berbicara. Amin. Itu disebut sehat dan terarah. Kalau kita jumpa, say hello, mantap ya. Pak, apa kabar di sana? Kan gitu kan. Ini enggak diselesaikan masalah di gereja, jumpa pasti sembunyi. Bapak itu, ada. Ya, udah lewat, jalan. Begitu. Makanya jangan sampai seperti ini. Pertumbuhan rohani itu yang sehat. Amin. Sehat. Dari anak-anak, remaja terus sehat. Ada pertumbuhan. Iman kita terus bertumbuh. Karena itu ditergembala dengan baik. Itu dampaknya. Kalau kita dampaknya tergembala dengan baik, selalu ada pertumbuhan iman kita. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari yang minim pengetahuan firman Tuhan semakin bertambah. Dari minim mempraktikkan firman Tuhan semakin bertambah. Sehat dan terarah. Nah, kemudian yang kedua, perlindungan dari kesesatan dan pengaruh dunia. Ya. Kalau kita sudah tergembala Bapak Ibu Saudara, ini akan terhindar. Orang yang gampang disesatkan, ya, itu biasanya tidak mau tergembala. Tapi orang yang tergembala sulit untuk disesatkan. Sekali lagi saya bercerita, teman saya juga ini. Institut Alkitab Rema mencetak hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil ke daerah-daerah. Tapi tidak jaminan dia tergembala dengan benar. Kalau dia tergembala dengan benar, tetap di situ. Jangan katakan, saya seorang penginjil, saya nggak butuh gereja. Itu sesat. Ya, sesat. Saya penginjil, memberitakan Yesus, dalam nama Yesus sembuh. Ya, itu urusan dengan Tuhan. Tuh, dalam nama Yesus memang sembuh. Mana ada bilang nggak dalam nama Yesus sembuh? Sembuh. Jangan pamerkan karunia. Karunia itu urusan Tuhan. Tapi karaktermu bagaimana? Aku nggak perlu tergembala. Aku punya yayasan. Pak, Bapak gerejanya di mana Pak? Terdaftar di gereja mana Bapak? Enggak perlu. Yesus gembalaku. Loh, struktur organisasi secara tubuh Kristus itu ada. Yesus sebagai kepala paling atas, kemudian gembala-gembala, malaikat jemaat, dan seterusnya. Itu struktur. Gak bisa kita lompati. Jadi gak bisa mengatakan ini. Ya, artinya begini, gak apa-apa. Nah itu sudah kena namanya kesesatan. Dan mudah mengikuti ajaran-ajaran sesat. Ya, banyak ajaran-ajaran sesat di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara nonton media sosial di YouTube, di Facebook, Instagram, ada pengajaran-pengajaran sudah aneh. Bertanya sama gembala, Pak, ajarannya sepertinya kok begini ya? Oh begini ya. Jangan merasa sok tahu. Kecuali punya dasar teologi yang sudah cukup tinggi. Jangan diikuti. Oh,
Ini ajaran selalu Yehuwa. Ini ajaran selalu Yahweh. Bagaimana Pak? Bagaimana menurut Alkitabiah? Tanya. Ini tentang debat-debat begini bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Aku bingung. Karena dia mengatakan begini, karena begini. Tanya. Di mana? Penggembalaan. Supaya jangan kita tersesat. Amin. Ya. Jadi perlindungan, kalau kita keluar seperti ini panas, kita pakai payung, itu tuh perlindungan. Hujan, terlindung. Jadi penggembalaan itu tempat kita di mana perlindungan rohani kita disertai oleh Tuhan dalam penggembalaan yang benar. Itu payung kita, perlindungan kita. Next. Nah, kemudian ketaatan dalam menghadapi krisis, kekuatan menghadapi krisis hidup. Setiap hari kita menghadapi problema, gak ada gak menghadapi problema. Setiap hari kita punya masalah, pekerjaan, istri, anak dan sebagainya. Ada saja. Tapi dalam penggembalaan kita memperoleh kekuatan. Memperoleh kekuatan karena teman-teman kita dalam penggembalaan tersebut berdoa untuk kita. Doakan saya Bapak Ibu, anak saya sakit opname, mohon bantuan doanya supaya rencana dan kehendak Tuhan yang jadi. Kami berdoa di rumah dalam nama Yesus, putra daripada Ibu Vera Tuhan, rencanamu jadi, kehendakmu jadi. Kalau memang terjadi mujizat Tuhan, terjadilah secepatnya. Tapi kalau belum terjadi mujizat Tuhan, rencanamu yang jadi Tuhan. Kan doakan, kuatkan ibu ini Tuhan, Ibu Vera Tobing, supaya sanggup menghadapi realita yang apa yang dihadapinya. Bagian kita berdoa, amin. Nih kekuatan. Jadi ada kekuatan spirit. Atau juga Bapak Ibu Saudara, ya, kalau teman kita butuh mungkin masalahnya masalah keuangan, kita bantu. Atau sakit rumah sakit opname, kita kunjungi, kan memperoleh kekuatan. Dari mana itu? Dari penggembalaan yang benar. Jadi kalau ada jemaat di sini tak tergembala dengan benar di rumah sakit, jangan salahkan kami nggak mengunjungi, kan gitu istilahnya. Walaupun mungkin bisa saja dikunjungi, tapi jangan salahkan, ya. Karena memang harus tergembala, maka kita memperoleh kekuatan dalam menghadapi krisis hidup dan sebagainya, problema hidup kita. Nah, kemudian hidup yang berbuah dan bermakna. Tentunya kalau kita sudah tergembala, lambat laun kita akan berbuah dari 1, 2, 30 sampai 60 sampai 100 kali lipat ganda. Berbuah, bukan berbuah kolektif Bapak Ibu Saudara ya, bukan berbuah uang, tapi berbuah iman kita, perbuatan kita, karakter kita, pelayanan kita. Di manakah itu? Di penggembalaan. Talenta saya berbuah dari 2 ke 3, 3 ke 4. Kenapa? Di penggembalaan. Ya. Pelayanan saya berkembang 1, 2, 3 di penggembalaan. Semua di penggembalaan. Itu dampaknya. Nah, ketekunan sampai akhir, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara akan memperoleh upah dan mahkotah yang kekal. Di lain waktu kita akan jelaskan ini. Ini yang dampak daripada yang tergembala dengan benar. Nah, untuk simpatisan, kalau bagian ini kita koreksi bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya, saya di mana? Apakah memang saya sekali lagi, yang tergembala di sini terdaftar di gereja GBI Immanuel Sunggal belum tentu tergembala secara alkitabiah. Secara organisasi oke untuk dibina. Tetapi kalau ada karakter seperti ini, dampak-dampak begini Bapak Ibu Saudara, itu belum ya, belum. Apa pertama? Pertumbuhan rohani yang dangkal dan tidak stabil. Tidak berakar. Terima firman Tuhan tak pernah berakar. Jatuh ke tanah yang bersemak-semak. Jatuh ke tanah yang berbatu-batu atau jatuh ke pinggir jalan, itu gambaran jemaat simpatisan. Tapi kalau jemaat tergembala jatuh ke tanah yang subur, menghasilkan buah 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Inilah dia, dangkal, gak stabil imannya. Kemudian rentan terhadap kesesatan dan tekanan dunia. Problema dunia gak bisa dia sanggup menghadapinya. Itu kalau dia simpatisan, dampaknya. Next. Nah, kemudian menghadapi masalah sendirian, tentunya ialah
Bagaimana dia minta tolong terhadap saudara-saudaranya sementara dia pun belum jelas status di mana penggembalaannya. Kemudian hidup Kristen yang tidak berdampak. Ya, nggak ada dampaknya. Sudah sekian tahun dia beribadah, seumur hidup tetap begitu, tak ada dampaknya. Pertobatannya pun tak ada. Kalau ditanya, Bapak sudah dibaptis? Sudah. Tapi kok nggak berubah ya? Bapak suka bohong, bohong juga. Bapak juga suka begini dan begitu dan begini. Nggak berdampak. Aneh lah dia. Next. Risiko tidak bertahan dalam iman. Bapak Ibu Saudara, yang tergembala saja belum tentu sampai pada panggilan rencana Tuhan. Ya, kalau nggak tekun dia, belum tentu. Yang tentu itu adalah mengikuti. Contoh, ya, bangsa Israel itu kan tergembala, Musa gembalanya. Dituntun menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi nggak semua sampai di sana karena tidak mengikuti aturan-aturan daripada sistem penggembalaan tersebut. Jadi saya katakan, yang tergembala aja secara tercatat belum tentu sampai pada panggilan Tuhan. Apalagi yang tidak tergembala atau simpatisan. Risiko tidak bertahan dalam iman. Mudah dimurtadkan. Mudah pindah keyakinan dan kepercayaan. Mudah mengikuti dunia ini, pergaulan dunia ini. Mudah mengikuti arus zaman ini. Nah, inilah dia. Kemudian kehilangan upah yang kekal. Di dalam 1 Korintus 3:15, ia akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api ada keselamatan tetapi tanpa buah dan upah. Orang yang tergembala, jemaat tergembala pasti menerima upah sesuai dengan talenta kemampuan apa yang dikerjakannya. Kalau yang tidak tergembala ini atau simpatisan ini dia. Selamat tapi tidak ada upah. Oke. Syukur aku selamat, kan begitu kan? Seperti sebelah kanan Yesus. Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Apa kata Yesus? Karena engkau mengakui diriku adalah Tuhan, gitu kan? Hari ini engkau bersama-samaku di Firdaus. Masuk surga? Masuk. Upahnya ada? Enggak ada upahnya. Upah itu ada hasil jerih lelah kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Itu upah kita. Ada hasil, ada buah. Apa yang kita perbuat sekecil apapun, memberikan secangkir air yang sejuk kepada hamba Tuhan, upahmu sudah ada. Datanglah Pak Pendeta, datanglah siapapun, dijamu kita, makan Pak. Nah, itu upahnya sudah ada, karena tergembala. Sekecil itu kan. Jadi kalau simpatisan, Bapak Ibu Saudara, mana ada terhitung upah? Apa upahnya? Upah itu di penggembalaan. Dalam sistem penggembalaan kita menerima upah. Yang melayani semuanya akan menerima upah. Jemaat Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan menerima upah. Siapapun di antara kita yang tergembala, bekerja 1, 2, 3, 4 kapasitasnya menerima upah. Tapi kalau hanya simpatisan, kehilangan upah. Saya enggak percaya kalau dia sebagai jemaat simpatisan muncul hari Natal, itu simpatisannya. Selesai Natal Januari, tenggelam. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ting, tenggelam lagi. Apakah itu menerima upah? Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, itu maksudnya setiap hari kita bekerja. Amin. Sekali saya katakan, tidak ada pensiun dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu jangan anggap di rumah Tuhan ini, bukan. Pekerjaan Tuhan itu banyak kita lakukan. Pelayanan di luar, berdoa, membaca Alkitab, mendoakan orang lain, membantu orang dengan motivasi. Segala apa yang engkau perbuatlah bukan seperti untuk manusia, tapi perbuatlah untuk seperti Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Saya melayani ini, saya berbuat untuk Tuhan. Tim pemusik sini berbuat untuk Tuhan. Kalau untuk organisasi GBI Immanuel Sunggal, saya terima, enggak ada upahnya. Kalau saya katakan, oh mana,
Upah saya nggak ada di surga, nggak ada. Yang melayani nggak ada. Karena apa? Motivasinya tidak tergembala. Motivasinya adalah berkat dan berkat dan berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kehilangan upah. Amin. Ya, kita tergembala, pasti kita akan menerima upah. Next, pesan terakhir. Ya. Jadi hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Pesannya adalah Tuhan tidak memanggil kita menjadi penonton rohani. Tuhan tidak menyarankan kita jadi penonton ya. Kalau nonton sepak bola bolehlah, tapi penonton rohani itu bukan tergembala. Hanya nonton aja, tahu dia, nonton aja. Penonton lebih suka mengkritik, menjelekkan, menggosip, itu penonton. Tapi pelaku banyak berdiam diri karena dia tahu trik apa yang akan dilakukan. Jangan jadi penonton. Tuhan memanggil kita menjadi domba yang hidup dalam kawanan. Kalau memang kita sebagai domba, gak ada namanya domba itu berpisah, kita bergabung bersama-sama komunitas. Komunitas mingguan, kelompok sel. Komunitas bulanan, kelompok sel misalnya. Komunitas ibadah dan sebagainya. Kita bergabung. Kemudian pengembalaan bukan pengekangan, melainkan perlindungan. Jangan merasa tertekan. Kalau di pekerjaan dunia bisalah tertekan. Seperti saya kalau di sekolah, aduh banyak kali tugas, aduh yang ini begini, aduh begini, tertekan. Karena pekerjaan, tertekan ya. Nanti gak kerjakan gini, saya dipanggil begini, ditegur begini. Tentu dalam organisasi dunia kita bekerja, ada tekanan-tekanan pekerjaan, itu biasa. Tapi dalam pengembalaan, janganlah ada tertekan. Amin. Pengembalaan itu bukan membuat kita menjadi tertekan, bukan pengekangan kita, melainkan perlindungan. Kita dididik, kita dibina agar sama menjadi seperti Kristus. Kemudian pengembalaan bukan keterikatan dalam tubuh Kristus bukan beban, melainkan berkat. Amin. Diberi tugas itu berkat. Diberi jadwal pelayanan itu berkat. Dalam pengembalaan banyak hal-hal yang dikerjakan, kita terima dengan sukacita, kita lakukan, maka kita menerima berkat daripada Tuhan. Jadi pilihan kita, apakah saya hanya simpatisan atau sungguh-sungguh jemaat yang tergembala dalam tubuh Kristus? Bapak Ibu Saudara yang lebih tahu pribadi masing-masing. Saya tidak tahu, Tuhan yang tahu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini mengatakan, mari kita semua tergembala dengan benar. Amin. Kalau tergembala dengan benar, berarti terlibatlah kita. Mungkin waktu acara duka ya, duka kemarin itu, hari Sabtu, saya kan juga datang ya. Cepat, berusaha cepat. Kalau memang gak ada kerjaan atau yang sangat penting, gak usah dulu, tinggalkan dulu, datang. Karena apa? Saya bagian daripada GB Immanuel Sunggal. Jikalau ada yang berduka cita, saya datang. Diinformasikan, yang datang pun jemaat Tuhan di sini. Puji Tuhan, haleluya. Untuk kelanjutan seperti ini Bapak Ibu Saudara, maka lewat khotbah ini, lewat khotbah tergembala dan simpatisan ini, saya sangat mengharap, Bapak Gembala juga sangat berharap supaya jemaat yang tergembala di sini aktif, terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam himpunan sel grup. Kita akan mulai di bulan 2. Jadi kalau ada diminta data, serahkan. Janganlah langsung berpikir negatif begini ya. Kalau dibilang minta fotokopi, misalnya KTP, minta fotokopi KK untuk kebutuhan administrasi gereja, jangan langsung berpikir negatif. Sedangkan orang dunia aja, organisasi seperti sekolah, Pak, Bapak sekolah sini, fotokopi KK, kasih Pak ya, KTP, fotokopi, kasih ya Pak ya. Ada gak maksud saya mengatakan, nanti disalahgunakan. Nanti disalahgunakan. Enggak ada salah gunakan. Jadi berpikirlah positif. Kalau enggak mau menyerahkan fotokopi KK dan atau yang dibutuhkan KTP, boleh datang sama saya atau sama yang sudah tentukan. Data jemaat yang terdaftar. Nanti saya katakan nama ibu siapa, alamat, nomor handphone, ini. Tapi kan repot kan? Tapi kalau ada kakak, cepat kerja untuk administrasi, itu maksud saya. Jadi jangan ada kesan konotasi kalau ada keperluan dari gereja,
langsung konotasinya yang tidak baik. Kita tetap berpandang positif. Amin. Karena kita tergembala di sini. Amin. Ya, kita mau gereja kita ini Bapak Ibu Saudara semakin bertambah ya. Semakin semuanya bertumbuh dalam iman dan kita akan bersama-sama berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam suka, dalam duka, kita sama-sama menunjukkan kita sebagai jemaat yang tergembala yang benar. Kan sangat miris kedengarannya. Seperti kami kemarin hanya Bapak Gembala beberapa datang rumah duka. Iya, kok kita aja ini, kita aja gini. Mana yang lainnya? Nah, minimal Pak, maaf Pak ya, Pak Gembala, saya nggak bisa datang lah ke rumah duka. Izin Pak ya, kerja. Wajar? Wajar sebagai domba? Wajar, harus informasi. Pak, saya permisi nggak datang Pak. Atau Pak Gembala, nggak datang saya ke rumah duka karena ada urusan begini. Wajar. Kami lagi ke luar negeri, kami ke Indonesia, kami ke Australia, kami kemana? Permisi. Jangan berjiwa jemaat simpatisan. Itu maksud saya dalam khotbah ini. Haleluya. Jadi saya harap kita semua yang hadir ini menjadi jemaat yang tergembala dengan baik dan benar. Katakan amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.